Halo, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Jadi kita akan belajar mengenai tulang, rangka, sel, dan jaringan tulang. Rangka ada dua jenis, yaitu rangka eksternal dan rangka internal. Manusia seperti kita mempunyai rangka internal, sedangkan hewan ada yang memiliki rangka internal, ada juga yang memiliki rangka di luar atau eksternal. Rangka pada manusia fungsinya untuk melindungi organ dalam tubuh seperti paru-paru, hati, dan lain-lain sebagai alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktifnya itu otot ya. Tempat melekatnya otot dan memberi bentuk tubuh serta menopang tubuh. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian tertentu dari tulang, dan ini adalah bagian-bagian yang penting ya. Seperti misalkan tulang tengkorak, nanti akan kita bagi lagi. Tulang selangka ini yang depan, kalau tulang belikat yang belakang. Kemudian tulang lengan atas atau humerus. Kemudian di sini ada tulang dada. Sebenarnya tulang dada itu ada hulu, badan, dan taju pedang ya. Kemudian ada juga di sini tulang pengumpil. Nah, pengumpil sama hasta. Hasta itu adalah yang ikut kelingking. Nah, kalau pengumpil itu yang ikut jempol. Gitu ngapalinnya. Femur atau tulang paha. Kemudian tulang kering yang depan lebih besar, dan yang belakang adalah tulang betis ya, tulang kering. Kalau seperti pemain sepak bola itu dilindungi ya tulang keringnya. Ini adalah tulang panggul, atau kalau secara keseluruhan disebut sebagai gelang panggul. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, kemudian ruas-ruas tulang jari. Nah, ini yang kadang-kadang atau sering juga ditanyakan. Kemudian yang sering ditanyakan yang lainnya itu adalah ini ya, ini tadi adalah tulang selangka, kemudian ini tulang belikat, dan ini namanya tulang selangka, tulang belikat. Ini membentuk yang namanya gelang bahu. Nah, kalau yang di bawah tadi yang saya sebut gelang panggul, ini adalah ileum atau tulang usus. Kemudian ini ada tulang kemaluan, dan ini tulang duduk ya. Kalau yang kurus, anak-anak kurus minta dipangku gitu ya, ada ponakan kurus minta dipangku, itu kan sakit ya. Masih mending yang gendut itu malah nggak terlalu kerasa. Kalau yang kurus, tulang duduknya itu menekan ke paha kita, jadi sakit. Untuk bagian tengkorak, tulang dadi, tulang dahi, tulang hidung, ada tulang mata, kemudian tulang rahang atas tempat gigi atas, tulang rahang bawah tempat gigi bawah, ini tulang pipi ya. Kalau yang cewek suka tulang pipinya kelihatan sedikit gitu ya, biar kelihatan tirus. Ini sini tulang baji, pelipis agak sedikit lebih belakang, tulang tengkorak belakang. Sudah. Oke, itu yang sering ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara tulang rawan dengan tulang keras ya, menurut jaringannya. Sel penyusunnya namanya kondrosit untuk tulang rawan, sedangkan untuk tulang keras namanya osteosit. Untuk zat penyusunnya, tulang rawan banyak perekat dan sedikit kalsium, sedangkan atau zat kapur ya. Kalau tulang keras banyak kalsium dan sedikit perekatnya. Kebalik, kalau yang rawan tadi perekatnya banyak, kalau yang keras kalsiumnya yang banyak. Ini bentuk selnya atau bentuk jaringannya. Nanti kita bahas. Dan ini bentuk jaringan daripada tulang rawan. Ada 3 macam ya, hialin, elastis, dan juga fibrosa. Bedanya apa? Kita cari yang paling gampangnya. Gini. Tulang rawan elastis ditemukan di mana? Di daun telinga dan epiglotis. Epiglotis itu saluran pertigaan tuh ya. Yang kemudian dari mulut, kemudian ada saluran nafas dan juga saluran pencernaan. Kemudian ini gambarnya tadi sama ya. Tulang rawan hialin atau hialin cartilago. Cartilago itu tulang rawan. Ditemukan di permukaan persendian saluran dan saluran pernapasan, dan juga di ujung tulang rusuk, ujungnya ya. Jadi kalau misalkan di gambar-gambar tuh ujungnya sedikit biru, itu artinya adalah tulang rawan hialin. Kemudian ada tulang rawan fibrosa atau fibrocartilago, ditemukan di antara ruas tulang belakang, tendon, dan ligamen. Buat yang nggak tahu tendon dan ligamen itu adalah jaringan yang menyambungkan tulang dengan tulang, sedangkan tendon otot dengan tulang. Ya, kalau misalnya pemain sepak bola gitu kadang mengalami cedera ligamen. Nah, ini jadi jaringan yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Sembuhnya juga lama. Nah, kemudian bagian terakhir dari slide ini adalah sel tulang keras. Ya, seringkali disebutkan sel tulang keras seperti ini.
Ini bagian yang keras, ini bagian yang tulang spons ya. Ini ada saluran Havertz banyak di sini. Ada lacuna, lamella, canaliculi. Kemudian ada periosteum. Nah itu juga ada saluran Volkmann. Tapi kita nggak mau bahas semuanya, kita mau bahas yang ini aja. Di dalam saluran Havertz itu ada pembuluh darah ya. Jadi ini saluran Havertz mengandung pembuluh darah dan juga saraf. Ini fungsinya untuk mengangkut nutrisi ke sel tulang dan mengangkut limbah metabolisme dari sel tulang. Jadi tulang itu juga punya sel yang ngatur kehidupannya. Kemudian canaliculi. Oh jangan canaliculi dulu, osteosit dulu ya. Osteosit itu adalah sel tulang keras ya. Sel tulang keras, mana osteosit gambarnya ini? Ada di sini, ini diperbesar kayak gini ya. Ya, ini osteosit yang dilapisi oleh lacuna. Nah, lacuna apa? Membran yang membungkus osteosit. Fungsi lacuna melindungi sel osteosit. Kemudian ini kan ada kayak akar-akar ya. Ini adalah canaliculi, yaitu percabangan dari membran lacuna yang berhubungan dengan percabangan lacuna yang lain. Jadi ini kalau ngomongin sel tulang keras ya. Jadi kita sekarang udah tahu bagian-bagian dari sel tulang keras dan fungsi-fungsinya. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.